Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman? wabarakatuh. Alhamdulillah. Sabahul khair. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kelas yang insya Allah kita akan belajar PAI. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Teman-teman, sudah ada yang tahu kisah Nabi Yusuf? Sudah ya? Nah, untuk lebih jelasnya, pada hari ini teman-teman akan mempelajari tentang kisah Nabi Yusuf lewat video. Lewat video. Nah, teman-teman nanti menyaksikan ya video yang Ustadz akan tampilkan. Setelah menonton video, teman-teman nanti akan mendapatkan tugas, yaitu tugas diskusi. Tugas diskusi, ini kita ada 6 orang. Ada 6 orang, nanti dibagi 2 kelompok ya teman-teman ya. Nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan setiap kelompoknya. Tentunya teman-teman nanti berdiskusinya setelah menonton video berikut ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Teman-teman perhatikan ya video kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan. Nah, teman-teman, ini kisah Nabi Yusuf ya. Coba diperhatikan. Alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah menyaksikan kisah Nabi Yusuf lewat video. Nah, teman-teman, sekarang tugasnya adalah untuk mendiskusikan apa yang sudah teman-teman dapatkan dari kisah Nabi Yusuf tadi. Silahkan, teman-teman dibagi 2 kelompok ini sudah ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada Arka, Heru, dan Kamil. Kelompok 2 ada Aziz, Nainar, dan Galih. Silakan untuk diskusi. Ya, teman-teman boleh mendekat, saling mendekat boleh ya. Untuk peran apa saja yang tadi teman-teman dapatkan. Nah, teman-teman, bagaimana masing-masing dari kelompok-kelompoknya, Ustaz akan berikan pertanyaan. Nah, untuk kelompok 1, pertanyaannya silahkan diskusikan pelajaran apa yang kalian dapatkan di dalam kisah Nabi Yusuf tadi. Nah, untuk kelompok 2, bagaimana caranya kita jadi orang yang jujur dan pemaaf di pesantren. Silakan teman-teman diskusikan ya. Diskusikan bareng dengan teman-temannya yang lain. Oke teman-teman, kita waktunya di 4 menit ya teman-teman. Waktunya 4 menit. Silakan teman-teman fokus untuk saling berdiskusi masing-masing. Ya, fokus untuk berdiskusi masing-masing. Waktu yang teman-teman dapatkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya adalah waktunya 4 menit. Ya, silakan teman-teman. Oke teman-teman, waktu diskusi sudah habis. Silakan kelompok mana dulu nih yang mau diskusi? Coba, sweet deh, sweet biar adil ya. Ayo sweet. Silakan. Kelompok 2 untuk kelompok 2 atau kelompok 1?
Kelompok satu ya, kita ambil kelompok satu yang kalah berarti presentasi duluan. Silahkan. Kelompok satu boleh maju untuk mempresentasikan tadi yang sudah didapatkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Silahkan di depan sini, nak. Boleh diambil buku catatannya, boleh silahkan. Rada kesinian, tengah dikit, nak. Ya, silahkan. Boleh sambil dipegang juga tidak apa-apa. Ya, silakan untuk mempresentasikan. Ini kelompok siapa? Kelompok satu. Ada Heru, Kamil, dan Arka. Silakan untuk mempresentasikan apa yang sudah tadi kelompok satu dapatkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kami dari kelompok satu, setelah mempelajari kisah Nabi Yusuf, kami mendapatkan harus kita teladani itu satu, bermaaf, dua, bersabar, ketiga, menghormati orang tua. Dan oleh karena itu kita pentingnya kita mengikuti akhlaknya Nabi Yusuf. Dan itu saja yang bisa. Oke, barakallahu fikum. Terima kasih untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan apa yang sudah kita dapatkan di dalam kisah Nabi Yusuf tadi. Oke, sekarang kelompok dua dipersilahkan untuk maju mempresentasikan apa yang sudah tadi teman-teman dapatkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi yang kami dapat dari kisah Nabi Yusuf. Materi yang kami dapat dari Yusuf adalah jujur dan maaf. Lalu bagaimana kami menerapkan di sini? Satu, kami akan mencoba dua, ketika kita berbuat salah, maka kita akan meminta maaf atas kita. Sekian dari kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk. Terima kasih untuk kelompok 2. Barakallahu fikum. Sudah mempresentasikan apa yang sudah didapatkan dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah yang pertama tentunya adalah kesabaran. Ya, teman-teman bersabar atas ujian yang sedang teman-teman rasakan. Ya, karena kesabaran adalah sifatnya para nabi. Kemudian yang kedua adalah tidak mudah marah. Ya, teman-teman tidak mudah marah. Menjadi orang yang pemaaf. Ketika ada teman yang melakukan kesalahan, maka kita memaafkannya tanpa diminta. Karena teman-teman, kalau teman-teman memaafkan temannya yang bersalah, maka teman-teman akan merasa lega, merasa nyaman, merasa enak, seperti itu. Kemudian ketiga tadi apa? Menghormati orang tua. Teman-teman coba perhatikan tadi di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa Nabi Yusuf alaihissalam menghormati orang tuanya. Ya, diceritakan tadi di akhir kisahnya adalah bahwa Nabi Yusuf menaikkan orang tuanya ke atas kursi singgasananya Nabi Yusuf alaihissalam dan juga bersujud kepada Nabi Yakub, yaitu bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu sujud ini adalah syariatnya umat-umat terdahulu. Adapun di zamannya sekarang, syariat Nabi Muhammad, maka kita tidak diperbolehkan untuk bersujud. Bersujud ke siapa? Selain Allah. Ya, kita sujud ke siapa? Ke Allah saja. Usjudu lillahi. Sujudlah kalian kepada Allah saja. Kemudian tadi kelompok 2 menyampaikan bahwa kiat-kiat untuk bisa jadi jujur dan juga pemaaf. Bagaimana tadi? Yang pertama, tidak menyontek ketika
Ujian. Ya, teman-teman nanti ada ujian di sekolah, di pesantren. Nah, teman-teman di situ akan diuji sama Allah kejujurannya. Kejujurannya diuji sama Allah. Yaitu teman-teman tidak menyontek. Kemudian nanti melihat ada barang temannya yang terbuka, misalkan lemarinya terbuka. Nah, teman-teman di situ diuji kejujurannya. Tidak boleh mencuri barang yang bukan miliknya. Terus ada sendal nih, tidak boleh dipakai begitu saja, harus minta izin. Nah, itulah teman-teman, ya. Kita harus bersikap jujur dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita jadi orang yang sukses. Kemudian tadi pemaaf, ya. Bagaimana caranya supaya pemaaf di sekolah, ya kan? Oh ya Ustaz, aku nggak bisa jadi pemaaf soalnya nyebelin teman-temannya misalkan gitu. Nah, teman-teman, ketika kita melihat kisahnya Nabi Yusuf tadi, seharusnya kita paham bahwa cobaan yang besar Nabi Yusuf adalah dizolimi oleh saudara-saudaranya. Bayangin teman-teman ya, dizolimi oleh saudara-saudaranya. Berapa tadi jumlah saudara-saudaranya? Ada 12. 12 ya, ada 12. Masya Allah. Ya, bagaimana? Saudara sendiri menzolimi Nabi Yusuf. Lihat, Nabi Yusuf sabar sekali. Dan dizoliminya itu dari kecil ya teman-teman ya. Nah, itulah makanya kita harus bersabar. Kemudian ada sifat-sifat yang tidak boleh kita tiru dari kisah Nabi Yusuf. Siapa yang tahu? Perbuatannya saudaranya Nabi Yusuf itu perbuatan apa namanya ya? Perbuatan kalau dia tuh nggak suka orang lain dapat apa nikmat. Iri, betul, barakallahu fikum Mainar. Jadi perbuatan iri tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena itu perbuatan setan, perbuatan yang buruk sekali teman-teman. Ya, tidak boleh. Oleh karena itu kita jadi orang harus bersyukur teman-teman ya. Nah, coba ada lagi yang bisa sebutkan sifat-sifat atau perilaku yang tidak boleh kita contoh dari kisah Nabi Yusuf? Sombong, ya, sombong juga itu tidak boleh teman-teman ya. Tidak boleh sombong seperti saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka sombong seperti itu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini dan juga teman-teman tadi sudah menyampaikan presentasi dari hasil diskusi teman-teman bersama kelompoknya masing-masing. Ustadz harapkan teman-teman bisa mengamalkan apa yang sudah teman-teman dapatkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan Ustadz, mudah-mudahan Ustadz bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan oleh kita semuanya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup teman-teman? Oke, barakallahu fikum. Mudah-mudahan pelajaran dari kita pelajari bisa teman-teman pahami dan diamalkan. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.